Bismillahirrahmanirrahim. Nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyhur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang ini sangat semangat. Tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan. Sudah, perangnya nggak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu, karena kamu meludahi saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir, jangan-jangan perang saya karena saya diludahin. Nah, yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu doifahu, ada yang fal yakul khairan aw yasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai, silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh, itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenangkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh, itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh, kayak dimangkel ben mangkel. Terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh. Itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perumahan seperti itu. Wataknya anak-anak seperti itu. Kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel, berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika, kadang wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi gak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ada kalimat dari Rasulullah SAW. Dawe Nabi, la takunu imma'atan, taquluna in ahsanan nasu ahsanna, wa in zolamu zolamna. Walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu antuhsinu, wa in asa'u Allah tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan, jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte.
Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita. Perilakunya agak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tonggo apik lah kita tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Mbok bojomu lagi cerewet lah kita tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu, istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi berso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, wis aduh nih Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu, sehingga kita tidak mudah didikte. Ya saya ulang lagi, nggak mudah apa? Didikte. Ini ngaji itu harus objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa rektornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran, Allah ngendikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita harus tetap kaji meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu orang yang wakam da'in yadda'i annahu da'a ilallah tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Jadi banyak dai yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Artinya orisinil gini, suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap senang karena nggak penting yang populer saya apa enggak itu tidak penting, yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan siapapun presidennya. Nah ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Nah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Sehingga cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadhailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya orang yang hindari istrinya minta belanja dari ngaji terus benar dituntut belanja kan gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok yang Malang bosan jalan-jalan ke rumah. Jadi nggak mesti benar juga niatnya gitu. Nah kemudian yang perlu dicatat. Kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi.
Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah, luar biasa. Tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Nah, tapi kita ini enggak. Kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi, profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Nah itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiainya juga gitu. Kiai makan enak kalau yang disukai, kalau enggak ada. Lalu bedanya apa kiai sama orang awam? Orang awam juga gitu. Makan lahap ya kalau yang disukai. Nah ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak itu apa? Idamuhu al-jur. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya masyhur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah. Nabi diberi hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter Tobit. Itu sama Nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi itu gak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa, ini gak perlu diobatin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau gak pernah sakit? Karena kita ini kaum, kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kalau sudah makan, berhenti sebelum kenyang. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian itu enggak kehitung gitu. Apalagi kalau gratisan itu tambah banyak. Gitu. Pola tidur juga gitu, kata Nabi. Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah, itu namanya orang-orang soleh yang sudah ada didikte materi. Kalau yang didikte materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC gini-gini. Sebenarnya enggak, tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Mbok di gudang, mbok di bis, kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak. Sama, mbok lapar, mbok hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Nah ini ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kulul khaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing tupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena enggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Terus dikarang. Wal belut hayawanun bakhriyun terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al-hayyah. Itu diterangkan. Mulai disandri. Terus sistem hotel juga gitu. Sampai tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana.
Nah itu yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Cara ibadah juga gitu. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai. Punya guru yang sangat alim, ya, seorang kiai Kiai Maimun. Itu dulu kita pengkaji ilmu. Itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu, dulu ngajinya bersama Mbah Hasim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho. Sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau. Jadi beliau namanya Muhammad saja sebetulnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus di mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin man takallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Tidak usah kamu kasih tahu, caranya tidak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa yang ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi enggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini enggak dikasih tahu, Syekh Muhammad tadi enggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Ya terus dia Syekh Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali. Karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Hasyim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Saya ulang lagi itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan? Nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid akhirnya perangi rapati tenanan, benang mati, benang mlebu. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid, berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya?
Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah, jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh, kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik. Oleh perang rapati tenanan, benang mati, namun itu yang pertama, terus ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini juga guru-gurunya Mbah Hasyim, Mbah Guru sama Mbah Hasyim, sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotot Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis. Sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini. Ayul afdol al ulama awis salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Kan kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan. Kan enggak. Nah kalau raja kan enggak pati itu. Malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu. Dan yang tanya itu langsung diam. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang, sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga, jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qadhayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hayatul Ulya Arab Saudi, milik Wahabi. Itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia. Termasuk Syekh Khotot Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Safa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu. Mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma' alaih, itu disepakati. Sehingga Nabi ngendikan al-Ka'bah min tuhumil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi, sampai ke aras semuanya Ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram ditingkat, kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus dulu melihat di bawah, enggak. Karena Ka'bah sampai langit. Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10, enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas,
Tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 senti saja, iso geger mbek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi. Kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak. Pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya Matof yang Mas'a itu juga ke samping. Geger kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya Mina Jadid? Mina yang diperbarui atau Mina yang diperluas. Itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya Syekh Indonesia. Itu orisinal tuh. Saya punya kitab orisinal terbitan Hayatul Ulya, kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk Dawei Syekh Nawawi, Dawei Syekh Khatib Minangkab. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa Mina Jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini, tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya, alasannya apa? Fa'innal muttasila bisya' hukmu dzalika syai'. Karena yang gantet, yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Mina, ya yang gantet Mina ini ya bisa dikatakan Mina. Beda dengan membuat Mina Malang Mina, wah itu tidak bisa, ada mutasil kan? Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al-muttasilu bihi, yang masih tanah yang masih mutasil. Nah, ketika perluasan mas'ah antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa, ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan, sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah, ini gimana? Padahal tawaf itu harus antara Gunung Sofa dan Gunung Marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna Sofa al-Marwata min sa'airillah faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafati. Nah, jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini Sofa sampai sini Marwah. Terus kan agak muter ke sini. Nah, kan agak membentuk lingkar, nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini, terus sini ke sini kan enggak, tapi sini sampai sini, terus muter kan, terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini, terus ke sini, terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini, terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa. Itu ya hanya segini, ini sampai sini. Nah, kelompok Islam yang fikih keras nggak boleh diperluas. Karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi nggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak, mau tidak mau harus diperluas. Itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok iku sing dhuwure tok. Sikilane luwih ombo. Berarti kan gunung kan bentuknya gini. Nah, sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Ya dihitung ya lebih luas. Jadi Ki Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu udah hebat-hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel. Buyut saya kelima atau keenam dulu haji namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin apa ya? Menghindari terik matahari itu masuk gua.
Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan, enggak. Gua di Arab tuh kayak cepitan batu, tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari. Saking panasnya Arab Saudi. Sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua Sur, itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes tok. Sehingga ya kira-kira luasnya gua paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung nggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas kan. Jadi jangan bayangkan gua Arab tuh kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya andai kan orang tuh melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh, nggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa mana? Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Nah, kalau Gunung Penanggungan mana ke bawah yang layang kan? Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan? Nah ini yang mulai ada miss. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau tinggi nggak bisa mana dari atas ke bawah kan nggak ngefek kan? Sampai kalau ke Uhud gunungnya pendek sekali sehingga yang mana dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Nah kalau gunung Indonesia mana dari atas ke bawah yang layang nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu gak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud gak akan tersesat wong ketok dari bawah itu. Ndak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kata Mbah Mun Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya, Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wama arsalnaka illa kafatan linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek. Orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu gak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi, ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum. Kok bisa ada bahasanya baca secara benar? Bukan sekadar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Najib mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun.
Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan. Melihat pintu terus enggak memperhatikan guru. Ya. Anak Betawinya jamnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat enggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan Ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Saya enggak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jer kan Maror itu Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ enggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia itu diajari. Kalau Rofa Ja'a Zaidun. Kalau nasab Ro'a itu Zaidan. Kalau jar Maror itu Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia ngelihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil, karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi, karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan, ini kisah nyata. Kali ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillah hijar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diagumi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismi jar karena ba, Allah jar karena mudhof ilaih, ar-rahmani jar karena sifat, ar-rahimi karena sifat. Alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, robbi jar karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu. Ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji. Karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada yang kayak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab. Karena kalau dongo itu nggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma tohhir qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma tahir qalbi. Itu kan bedanya aja. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ada orang-orang aja kalbun entak. Asu-asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu bareng dilihat tagnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih, sak fase-fase. Sampai yo sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah. Sampai at-tahiyyatu, kurang bersih. At-tahiyyatu sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu, orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohhir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir qalbi.
Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia. Itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya mau man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadang dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita. Itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia yang dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Singkat cerita terus si orang Indonesia enggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorok taibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah anakku gila. Jadi hanya bilang gitu. Artinya, anak saya dihada ya maka tak ada. Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk oh gitu. Paham? Apa ana critane wong sing ra ikhlas terus uripe kepenak ora kepenak materi ku ora mari warga. Wis ora ana critane wong ikhlas uripe lara. Nek wong sing ra ikhlas ku mesti lara. Wong kemrungsu mesti lara. Wis antekno obemu. Wong Brazil dari mulai. Lara iki. Entekno samuremu lara. Maksud lara. Merungsu. Ora ana critane. Wes ah, kowe ngaji ikhlas, ambek ngaji golek-golek. Ayo ndi? Ayo ikhlas. Ora suwe, gagah niku ora suwe. Ora ngandani sapa-sapa cerita wae. Ora ana critane, wong ra ikhlas ngalahno wong. Ora ana critane. Wong ikhlas kesayangane pengen. Nak cara bapak ngene. Nak ana medhit terus dadi sugih, aku tak belajar medhit. Kita sing medhit yo kok ngono-ngono. Nak sing adol agama uripe luwih enak timbang ikhlas. Aku tak adol. Kita sing adol ya ngono-ngono. Ya iki cerita rasa tersinggung cerita. Cerita wong apik-apik. Ulun bolak-balik matur palaman ngaji ning Jogja. Justru zina haram iku kepenak. Misalnya wajib terus kowe kon zina wong wayu sing larang, kere kowe. Ya rai elek kowe kan ra mesti entuk lawane kan. Ya ini banyak. Justru haram iku kepenak. Lah ora penak piye mbok tinggal turu untuk ganjaran, mergo ninggal zina. Mbok tinggal ngaji ngene iki yo untuk ganjaran ninggal zina. Buat tinggal papoh bekar-bekar ya. Ganjaran dulu kau tinggal. Justru banyak yang diharamkan, akhirnya banyak ganjaran. Mau butuh tarku, butuh ninggal. Terus tinggal terus, cuangkro, ngerti-ngerti so, jam dugeme entek, enak. Mulane ono, kulon seneng, kulon tahu mau coba bujangga, oleh ngomongin, apa kalimatnya? Allah mencintai engkau dengan cara banyak larangannya. Karena itu memang perlu dilarang. Jadi misalnya gue habis perjalanan Moro Lasem atau Moro Rembang, sawang ngendikan. Dan belum jurang bocok. Apa ya kan jurang nggak bok? Mobilem yo coba tabrak ano paku nggak bok. Engkau mari yo ngempes. Yo nak Moro Lasem atau Moro Rembang yo melaku cung ngulon cung coba tinggal dugem, agak melaku. Artinya ketika kita disuruh menuju Allah ya memang aturannya harus bagian itu bentuknya larangan kan? Misalnya kita ingin sayang anak, di antara bentuknya pasti larangan. Leo jangan paku. Lu kok malah larangan janggal? Larangan itu normal loh. Kok malah digugat? Kenapa sih Islam banyak larangan? Lu susah larangan, yang dilarang kan ya barang-barang memang perlu dilarang. Mangan paku kan ya haram. Mangan jam tangan kan ya haram. Mangan semedi.
Itu haram. Korupsi yo haram kok yo ngadepi kejaksaan, ngadepi KPK kan penak. Orang korupsi kan yo kepenak, surat ditangkap kan yo kepenak. Dong orang mateni ya yo kepenak. Ini saat terus orang penistaan agama yo kepenak gak ada masalah. Penak pokoknya Allah mencintai kita dengan banyak melarang. Kayak kangkang ini ngaji lah pengen udah itu kan yo enak. Wajan terus darah ini gendeng kan. Maksudnya ku ngakoni api Islam kok ora roh. Islam ini ya ono kok api Islam gak. Kan kepenak. Misalnya kowe tukang pidato ya ora oleh ngamuk, ngamuk kan yo ora payu nek Mas Yusin. Sing apik apa? Mungkin yo butuh masa depan sing apik nama. Nak mulyano sing di omah, masyaallah turun ji, ra matur nuwun. Ya misalnya lho, tukang pidato Islam ini, ganti kira kan, mikir kan nyoro kan. Nah, alhamdulillah Islam yo ngaramno bandingin mik. Dan itu udah akibat payu jangka panjang. Kan? Pokoknya penak Islam itu kepen. Mulane Allah itu tersinggung nak darani Islam gak gawa sa'adatut dar. Islam itu gawa bejane dunya bejane. Lha kok sing kepenak. Ngaji wae ora usah kepikiran sopan. Sowan ganggu aku. Ono larangan iki. Pokoke sowane pas ngaji. Jajal misalnya aku oleh sowan, kok sowan sing kelar salam template. Sing kelar salam template jumlahe mayoritas. Ruwet. Wis ngono salam template jatah duit nyaur utang. Iku haram, sedekah ning kiai iku sunat, nyaur utang wajib. Berarti aku mbok pakani barang haram. Angel temen rano kowe. Angel temen rano. Kowe kok jelasno ya. Kowe udah kiai pengagum fikih dadine ngene. Dadine kepenak malah. Ya aku coba kali barang haram mungkin nanti utang ya sahur no utang malah salam no template iki karepmu nyaur utang wajib ya ngalami template aku iku sunat belajar bojomu iku wajib belajar aku iku ora wajib aku wis kelar blojo ana teman kandhane wis ngene iki sape wajib bar mulai. Dan antara aku di rezeki diatur malaikat Mikael kan iku ora panitia rezekiku ora kowe malaikat Mikael. Ngono men kula sering Fatihah di urusan khusus kula wis. Kalau kok di urusan kowe ora malaikat Mikael kowe paling nyekel dhuwit 50.000 satu sing. Lan kula pengagum fikih, kula punya setuju fikih. Fikih kan tegak. Wong diutang kok sedekah, maksur aleh. Majur aleh yo, majnun muflis. Aku seneng ya pakai modelnya aku barbar soto lo. Apa nama dia pakai? Mau punya babul hijri. Hijri, kue mau bulur muflis yo, safeh yo. Safeh itu tabzirul mal, kue kafe tabzirul mal kan? Mungkin kok pola kok tabzirul mal. Berarti hijrah safahin, hijrah falsen ke fulus, maflis. Macam turun ya. Alhamdulillah. Sopi keliwat setua ya. Oke udah aturan mainnya itu. Pengoleh sedekah mutlakut tasarruf. Wong sing berhak tasarruf. Iku kudu donyane dhewe milkut tam. Wis poe top oke. Saiki akeh wong ra seneng fikih, senenge tasawuf. Iki wong rondok jare Imam Syafi'i wong rondok. Kowe waras terus tasawuf, perang anti duhur, wis rondok jare Imam Syafi'i. Jare kiai masing do tau tasawuf. Nggih Gus, Florian zaman fikih yo golek nafkah Gus. Bareng tasawuf itu ora. Utang kok dicarut tawakal ora. Jare alam ya, utang kok dicarut apa? Zaman urung tasawuf diutang mati-matian. Dirwangi merantau lho, kepengin nyaur utang. Bareng belajar tasawuf kabeh wis diatur pangeran. Kok terus nyaur? Utangnya disaur nih bro. Orang oleh udah apa? Cara fakir, apa kau butuh wajib tora? Binasehati sing kona ade.
Kok nak barang. Nafkah kok jadi kona. Mulane negara ora maju perkarane iku. Nafkah ya nafkah. Jadi bojomu ora kewajibane menteri keuangan, kewajibane kowe kok kewajibane negara menantri BLT. Ora ana ning fikih bojo kewajibane negara, ya kewajibane sing lanang. Ana BLT ora ana ning fikih ngono. Malah nek ora nyalano presiden. Iya karepe. Nyalano RT ora didaftar miskin ngamuk. Ana iya karepe. Iya. Wong ngono ku yo kok akeh. Ya alhamdulillah. Rame-rame Indonesia nu. Woe kula suwun, woe ngaji fikih tenanan kados kula minimal kados kula. Maksimale mokal ngono. Lha ngaji bab mahdur aleh no. Engko kayak mlebu ning ngono. Woe mesti mlebu. Hijrah safari, jadi hijrah palsen itu fulus sih. Perasaan tasawuf. Iya. Delok bab sedekah sing oleh mutlakut tasarruf. Mutlak tasawuf. Nah, ya cegeman makan iki mbek dhuwit haram. Kula lah maksudnya nek liya mboten aku lho pokoke ngoten mboten. Maksudnya kula bakas kula lha apa bakas wong liya ini. Kula balai tak pikir ya tok nek anu. Kan selamatkan dia dari kobaran. Kan kau oleh saruna bayati sama nang kalina. Maka malah gelem deh. Mana malah buta sama nang kalina ra oleh Gus nak kasiron malah. Oh sarap ya. Walakot anggarahum fatsatana fatamaru bin walakot rawadu antifi ayu khaliyanto bebasno sapa Nabi Lut ngopas benahum antarane duyuf wa benal qaumi antarane kaum alladzina rupane kaum atau hukang nekani sapa ladina hu ing Lut fi suratil adam dalam bentuk pira-pira tamu yahbasu sebab berbuat elek sapa kaum Lut bihim kan adyaf bahkan lan sapa adyaf malaikatan malaikat. Jare ulama-ulama lucu malaikat yo padha dene karuan kaum Nabi Lut senengke kok yo macak ganteng dari surang mergo malaikat ora biasa dadi wong elek. Tajane nak kepen ra dadi fitnah kan mendo dadi wong. Ternyata malaikat ora gelem. Maksudnya malaikat kan iso mendo wong elek ku iso. Misale rono terus wireng kriting kan iso. Ning malaikat ora biasa. Akhirnya mendo tetep wong ganteng. Lah bareng wong ganteng kaum Nabi Lut itu seneng. Kan nggih? Aku gede malaikat yo padha dhewe wis ngerti kaum Nabi Lut kok. Ya jare ahli sing kitab-kitab mergo malaikat itu ora tau membo-membo wong elek. Gak tau pancen. Ora tau, menawa ya ora iso, menawa ora pati iso. Wong ora gelem kok malaikat ora iso berarti. Isen Mas. Malaikat yo duwe marwah cara DPR duwe. Biyen malaikat Jibril nak mendo pas ketemu Nabi seringe ku mirip dikiyah wae ku anteng. Masuk Bilal kesana Nabi ora ono ning tareh. Maksudnya kesayangan aja tetap malaikat Jibril nonton niru. Nah ya akhirnya sing rawan fitnah tetap ganteng. Kejare ora kulino. Ora kulino elek. Jadi maksudnya malaikat aja mbok salahno, mbok fikih. Ini gimana? Harusnya kalau ambil fitnah harusnya jenengan macak elek. Ora kulino. Ora kulino. Nah, akhirnya gara-gara ganteng walaqad rawaduhu anti. Itu satu teori. Tapi teori yang lagi-lagi yang kuat itu teori fikih. Malaikat itu ndak mau. Cara KPK ini nggak mau, nggak ada barang bukti. Cara Jawa roh dewe. Justru dengan dia ganteng dan kaum Nabi Lut itu benar-benar lupa daratan kepengen nikmati malaikat sing ganteng itu. Malaikat roh langsung. Ora jare. Tenang. Nah iku sing ndadekno nyiksane luwih semangat. Ora dewe. Saya lho Mas, wong sing rada curiga, mbek wis mbek sapa wae sing tukang adol aku. Aku yakin roh dhewe cah tau ambek aku tawan-tawanan. Wani kira. Aku siap batalo iki nek kowe wani sak mene. Lah bagi sing roh tenan yakin aku tau roh dhewe. Valid.
Ya cara kula setuju kuwi. Dadi malaikat piyambak niki nggih modern. Artinya modern niku nggih sesuatu itu yang faktual, no? Cukup alat bukti cara bahasa saiki cukup. Mulane kula cek ya. Malaikat itu kalau ngendikan itu ya sajane teori ilmiah itu sama semua. Berdasar referensi, namun berdasar referensi. Ketika malaikat takok pangeran, cuma salah malaikat iki kan gugat. Sajane takok tok ora apa untuk gugat. Ketika Allah memaklumatkan ini jailun fil ardi khalifahnya, malaikat ini sebenarnya masih ilmiah. Pengalaman saya Gusti melihat manusia itu yasfikut dima. Karena dia malaikat ini, yang malaikat ini saya ulang lagi bukan Jibril, bukan Mikail. Malaikat ini punya pengalaman perang ambek Banul Jan yang akhirnya nakal. Terus itu digo alasan gugat pangeran ra oleh ada pemimpin selain malaikat. Lagi sing paling tersinggung kan ngatur pangeran ya. Sebetulnya dari segi referensi dia benar, tapi terus ngatur pangeran pangeran tersinggung. Maksudnya tersinggung pangeran. Lha opo mesti tak gawe kembar mbek iku? Kok kowe nuduh aku mesti gawe kaya iku? Lha iku sing pangeran sajane referensinya benar. Lho kowe kok gedeng balik mergo trauma apa tuh kaya ngono iku? Kan mesti. Lah ya berdasar pengalaman balik yang dulu narip misalnya. Terus mau ngundang Toha, mereka dipadakno. Padahal gak mesti kan? Gak mesti rapodo, mesti kan? Ya maksudnya ya orang mesti rapodo, ya mesti podo. Maksudnya hukum ini orang digeneralisir. Ya kan orang mesti kabeh kan? Apa mesti ngaji, boleh ilmu kan orang mesti juga. Niat hiburan kan juga. Tambah nemen. Ya. Lah malaikat itu kepengen itu faktual. Mulane dekne mendo wong ganteng dan ternyata betul kan? Sudah, malah yakin apa? Yakin. Tapi jelas pancen nak mendo elek ra iso. Mergo raisane ora kok perkara iso. Dekne penisen kan akhirnya kan. Malaikat elek mantane ra diwaca wae. Fatomasna mongko micekno ingsun ayunahum ing mata-matane komulud. Akmainaha. Tegese micekno ingsun ha ing ayun wa ja'alnaha. Landai sapa ingsun ha ing ayun bila syakin kelan tanpa bolongan. Maksud bolongan mripat, bolongan irung, bolongan lisan. Kabagil waji kaya umume rai. Umume rai ra ana bolongan kanggo mripat, kanggo irung, kanggo lisan. Lha iku ora ana kabeh, langsung dadi rai rata. Mulane muka rata iku implementasi sangka adab, bentuk tabiki napa? Adab. Kawan nate ngadab kaum Nabi Lut iku fatomasna ayunahum iku tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Iki jenenge apa? Bila syakin kabagil wajibian sofako. Gambar minta nabok ha ing wajah apa aja. Milih dia terserah kowe. Aja yo kena wajah sapa Jibril bijanahi kelawan sayape Jibril. Fadzuku adabi wa nuzur. Fadzuku moko ngipono sira fakul nama kang cap ingsun fakul nama matur ingsun lahu maring kabeh zuku. Ngijepana sira kabeh adabi ing siksa ingsun wa nuzuri lan peringatan ingsun. Kesuai kula suwun mumpung pas ngaji seniati bakas barang sing dibakas pangeran. Kula niku mboten ngerti. Kula niku fase kula saleh ora penting, tapi sing penting kowe kulino bakas barang sing dibakas pangeran. Paling ndak kan kita ini sudah pernah membicarakan apa yang tren di Eropa, tren di Amerika, tren di Indonesia. Semua itu bisa aja bahasanya juhal, orang-orang bodoh atau bakasannya orang yang enggak penting. Tapi bakasannya pangeran ra tau mbok bakas. Betapa angkuhnya kita jadi seorang hamba. Wong Allah duwe tema ra mbok bakas, sing ora Allah duwe tema mbok bakas. Lan kula niku isen tenan dadi wong. Lan kula niku mbah pirang menit mungkin pirang jam. Nate ngalami kados ulama riyen. Ana ulama riyen maca Quran, Mas. Kon leren ora iso. Ditakoki kowe maca Quran kok dinan-dinan kon leren ra iso. Aku iku isin donya wae pangeran kok bakas ora bakasane pangeran. Yo ana wong waras ngene iku yo. Aja mbok sangka wong kabeh kaya kowe. Kowe kan kepenang leren. Lho jajal lah misale sudahlah, wong kita di partai tertentu wae terus bakas partai liya diwamuk mbek ketua partai. Anda di partai tertentu kemudian bakas partai lain, idolakan ketua partai lain diwamuk gak? Diwamuk. Panggil. Ormas juga sama, kamu di ormas tertentu, idolaan ormas lain juga. Saya kira kok, kowe kawulane sapa? Allah. Kemudian Anda bahas sesuatu yang enggak bahasane. Anu kula suwun kok ngaji iki bentuk pertobatan apa? Wes harus lu yakin. Kula nu sering kondo, nggih kondo bojo kula kondo anakku.
Aku seram mikir, aku soleh rasoleh seram mikir. Tak mikir pokoknya bakas barang sudah dibakasane apa. Ben selamat. Kan kalau bayangin sampai mati, guys, pokoknya mau Quran. Jangan ketemu karena apa? Gara resiko. Misalnya aku mlebu swarga engko nang nafsuku. Kamu mau mlebu swarga sebenarnya ngeloni widadari bojo wayu, semacam kan iso nafsu. Itu sampai apa? Yes, sampai mati, mau Quran, engko ning mungkar nakir terus kok mukadaman mbek mungkar nakir malah keren. Nah, kok terus macam ya. Pas lu ku ada fion itu terus no. Macam ya? Macam yakin macam. Jajal nih. Lo kata lo. Zaman Nabi Sugeng Mawon menangi beberapa sahabat yang ketika ditilih Nabi mau Quran. Bukan dunia ini seneng. Ditilih Nabi pas tendure kuburan. Ono sing sahabat namung sholat. Ke zaman mati jaluk kulon ampun mati jamun selalu ketinggalan setunggal. Ya apa cung? Kulo tetap sakit sholat. Kulo ra iso bayangno urip tanpa. Banyak wong waras suka ada lho ngawur rumah kamu terus. Ada yang waras suka ada. Akeh wong nerangno agama krana golek ridane Allah akeh rumah. Akeh banget ora kabeh materi akeh. Akeh wong waras kata ya. Karena tadi ya kulon kadang diizin, misalnya ada HP terbaru atau tema politik terbaru atau tema sosial terbaru. Mungkin kan kita yang tidak ahlinya bakas rabarbar. Terus rantuk gaji bakas. Pengamat untuk duit lagi untuk apa? Orang bakasane. Ini bakasane Allah kan enak. Kita nikmati minum karena Allah bicara tentang minum. Nyatanya ngombe ya matek tenan. Bicara makan. Senengam kan mangan. Ambek Allah ya diakoni mangan itu penting. Senengam nikah, wa yang ngakoni nikah itu sunnah Rasul. Ya ana waqulu was rabbu, ya ana fangkihu ma tobalakum kan yo kepenak. Susah bakasane Allah apa coba? Apa yang susah? Kan semuanya ngenakkan kita kan. Ora oleh nyolong nyatane enak nyolong digebuki wong. Kan yo kepenak. Ora oleh wayah nek ora mampu nyatane diamuk bojo sitok wis lara kabeh. Apa meneh diamuk wong papat. Kan yo kepenak. Cita jadi kucing ora. Kang Habib Umar cita jadi kucing. Jane ana papat. Dadi cemindil ngono. Nek sing ora kelas lho. Ya cita jadi apa? Apa apa itu? Apa? Apa? Tanya kucing. Lah kok saiki kucing. Mergo rapi. Wis wae kula suwun ngaji iki bentuk tobat nggih, bentuk tobat ben tau bakas sesuatu sing dibakas Allah Subhanahu. Kan yo seneng. Didelok ning langit ku pantes. Iki kawulaku tenan. Bakas-bakasanku. Yang kemuni kawulane Allah, rezeki Allah bakas-bakasan sing ora bakasane Allah. Menurut saya Indonesia akan begini kalau begini. Piye? Kok pangeran. Nek cara pangeran ya ora lagu maqalidus sama sing ngedalekno donya ya Allah enak wae. Donya pasrahno makhluk utawa hitam itu. Kalau presidennya ini pasti begini. Memang donya bergantung makhluk. Sing imanem lho toto bocah. Ngaji mana toto. Juga kan Arabia kiai ora mesti wong kowe makhluk. Ora tau jadi bojo ngene biasa rabi. Bagi ora terserah pangeran. Sila itu tak sahur pekeu. Utang ora oleh sahur wae. Tawakal, mbek tasawuf ya ora oleh pokoke. Ya pokoke bakasane pangeran. Ya ora kudu terus kok malah mlampek tok ndi-ndi ya pas ngaji ya. Pas ngaji kan penak kan, ana kitabe, ana kiai ini kayak karek ngrungokno. Ya enak tok dimangken rezeki dhewe. Ben Imam Siti tangi tapi. Lho kitab kok dadi ngono. Kami kok ora karo-karo. Padahal dhisik ora ana wali kecuali tau mulang jalalan, kabeh mulai Mbah Dawi, Mbah Suko, kabeh kiai top mesti tau korek. Jalan. Imam Suyuti ratangi.
Nak semua orang gue yakin tangi ya. Maksudnya orang metu iku metu wali tempat sing ijek urip sing hak ketemu. Kandhani. Kandhani yo. Kok aduk dukun cah di bang kitabku. Bukan kitabku sing rusak kon dukun nae kon dukun. Paduku evakulna lahum duku ngicipono sira kabeh adzabi wa nuzur. Ing siksa ingsun naduru lan peringatan ingsun ing dari tegese oleh ngekeki peringatan ingsun wa tafwif lan oleh medekno ingsun. Samrotahu tegese buahe ikilah ingdar wa faidah lan faidah ingdar. Walakot subahahum lan teman-teman ngekeki wektu esuk utawa ngisuihum ing kaum malutin bukrotan. Ing tegese wektu esuk waktu subhi min yaumin sangi dina wirimu ayanin kang ora tertentu apa ada pun siksa mustaqirun kang tetep. Maknane daimun tegese kang langgeng mutasilun kang sambung bi adzabil akhirati lan siksa akhir. Nah niki lho pentingnya tafsir. Nah niki bener nih. Kaum Nabi Lut untuk siksa sing terus menerus. Maksudnya terus piye kan disiksa sakniki, terus itu bersambung nanti akhirat. Lah akhirat itu gak ono batas akhirnya. Lha iku darani mustaqir. Ya mustaqir kan tetap. Mana itu sekarang disiksa, di barzah ya disiksa, besok disiksa, di barzah disiksa, nanti permulaan akhirat disiksa dan akhirat yang tanpa batas dia posisinya ya disiksa. Lagi jenenge kena adzabum mustaqir daimun muttasilun bi adzabil akhir. Tapi nak siksane wong mukmin ngene kan mboten muttasil. Ning donya lara kabeh mati dianjuti mungkar nakir barikum dun neraka sedelok swarga. Alhamdulillah. Lah iku ora muttasil loh. Ada akhirnya loh. Ya, jadi ora ono limit, ono limite. Ya. Jadi ya saiki kan babak benjut mbek ekonomi. Ya, terus mungkar nakir ya cek minat lah mungkin jenengan cek minat. Wah, ngandene tugas nutuk wong tugas mari repot mungkar nakir. Dene kan rata untuk tugas nyugati wong mati. Nutuk itu tugas ya. Sajane kok diterangno value krim doifahu ya. Iya. Pak Jane diwarai value krim apa? Oh, antem ya. Lah ya kowe misalnya kena siksa mukmin kan saiki kena ekonomi kan babak belur terus kuburan mungkar nakir minat sedilo Malik ya minat mari swarga kudu ngliwati neraka probleme kan gak iso endo muter sik kan ra iso kan wa minkum illa warituha kana ala rabbika hatmam magdiyan lah pas lewat Malik kan Malik ora rai-rai kan minat tuh Bejutin aduh jangan tahu sih nah, tapi tetap orang daim no? Tetap mangkola la ilaha illallah dakhalal tapi ra ono tanggale wah kapan no? Mergo Nabi orang ngendikan fauron orang ngendikan halan ya ora ono jam wah kapan tapi orang mutasil nggih ora daim ora mutasil. Wahai mentas, alhamdulillah, wahai mentas. Paduku mongkong jipono sira kabeh adzabun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Walaqad yassaran teman-teman gampang ingsun Al-Qur'an ing Qur'an lidzikri maring kena dieling-eling fahal min muttaqin. Ana ta sira kabeh ku ana sing eling. Fal antum min muttaqin. Utawa fahal min muttaqin antum terserah soal terkibe fahal min mudakirin antum ngangsal fahal antum min mudakirin apa kowe termasuk sing gelem nggih pas ngaji Gusti jawe nggih pas ngaji mangke kumat mah wala kejalan teman teko ala Firaun ing keluargane Firaun kaumahu tegese kaum Firaun mau sertane Firaun apa anuduru pira-pira peringatan ail ingdaru tegese peringatan ala lisani Musa ing atase lisane Nabi Musa wa Harun falam yu'minu mongko ora gelem iman sapa Firaun wa kaum bal kadzabu balik gorono sapa Fir'aun kaum bi ayatina kuliah sakabehane ayatina ayat isi dikse ayat sing 9 alat kang utia kang den waringi ha ing ayat isi sapa Musa fa akhadnahum mongko ngalap ingsun hum ing ikilah Fir'aun wa qaumuh bil adab lan siksa akhda azizin kelawan ngalapi dat sing kuat kawiyen sing kang kuat muktadirin tegese kang ora terkalahkan qadirin la yujizuhu sayun tegese ora iso ngalahno ing Allah apa sayun perkara apa
Terus Allah ngelingno kafir Quraisy, aku farukum khairum min ulaik. Terus Allah itu kalau bikin mukadimah, niki cerita napa kados wingi tanazulat no? Cerita Allah itu kan memperbandingkan Mas. Makanya saya berkali-kali, orang itu harus kagum ilmu. Allah piyambak ketika menjelaskan tuh pakai aturan ilmu. Meskipun Allah itu udah harus pakai aturan, tapi Allah pakai aturan. Kaum kafir Quraisy itu kaum luhur kan karena merasa fisiknya kuat, hartanya banyak, kekuatannya besar. Terus Allah cerita, dulu kaum-kaum dulu lebih kuat timbang Anda. Fir'aun lebih kuat timbang Anda, kaum Samud, kaum Ud lebih kuat. Asyad daminkum kuwatau wa atharon fil ard. Mereka lebih kuat, lebih berpengaruh. Tapi kabeh ku hancur. Terima kowe Abu Jahal kere. Terima kowe Abu Lahab kere. Ora ono papane iki ambek Firaun ambek Samud ambek Ad iku ora ono. Mulane terus Allah ngendikan akufarukum khairum min ulaikum. Terus kowe ngrasa kafir luwih di peradaban, kafir luwih keren. Blas napa? Blas. Kabeh iku kalah ambek kedijayaane Allah Subhanahu. Artinya Allah itu ya nggih pembanding. Maksudnya ini lah, apa ana ceritane wong sing ra ikhlas terus uripe kepenak ora kepenak, materi ku ora mari warga. Wis ta. Ora ana ceritane wong ikhlas uripe lara. Nek wong sing ra ikhlas ku mesti lara. Wong kemrungsung mesti lara. Wis santekno obemu. Wong Brazil dari mulai. Lara iki. Entekno samuremu. Lara. Masuk lara. Merungsung. Ora ana ceritane. Wis ah, kowe ngaji ikhlas, ambek ngaji golek-golek. Ayo ndi? Ayo ikhlas. Ora suwe, gagah niku ora suwe. Ora ngandani sapa-sapa cerita ae. Ora ana ceritane wong ra ikhlas ngalahno wong. Ora ana ceritane. Wong ikhlas kesayangane pengen. Nak cara bapak ngene. Nak ana medhit terus dadi sugih, aku tak belajar medhit. Kita sing medhit ya kok ngono-ngono. Nak sing adol agama uripe luwih enak timbang ikhlas. Aku tak adol. Kita sing adol ya ngono-ngono. Ya iki cerita rasa tersinggung cerita. Cerita wong apik-apik. Mulane kula wis pokoke moto kula niku namung wis pokoke balillah fa'bud iswakum minas syakirin. Nek wani nyembah Allah ya sing syukur. Syukur nyaman. Wamuk bojo syukur, ada duit ya syukur, rapali pidato ya syukur, ana covid ya syukur, orang mulut ya syukur, mulut ya syukur, selo ya syukur, suruh ya syukur, ana tanggale. Syukur apa? Wae jibu syukru nang apa wala napa. Apa sing rasa syukur? Selo. Lipat. Boleh glipat kok selo. Iku kiat tenan deh, malah niku kiat tenan. Yo lara Mas nak urip ngono. Nak suruh titik ya. Nak dengar tok titik ae. Ora mikir beneran. Enak ikhlas ya enak wis ngandel pangeran so ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yasalukum lho enak kados guru-guru madin lho enak semulang santrine telu ayo nabraki gurune kabure digo gambar wedhus lho apa mbek santrine penak Mas terangno Nabi Muhammad lahirnya Mekah kabudute ning Madinah terus mulai wis saya ikut tapi tertanam nak Nabi ku wong Mekah. Iku dene sifat wajib Nabi ku sidik, amanah, terang. Wis swarga no mulai. Tak ulane 100. Nah, ikhlas swarga no. Ikhlas tetep enak ikhlas. Lah ora enak piye? Gak pati dihormati ku penak Mas. Wis dadi ustaz ngomuritin Pak motor selipar. Lho kok kepenak? Lho kok Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah pengajian dari guru kita Gus Baha atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim di channel Konco Ngaji.
Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai di penghujung video ini. Semoga kita semuanya tercerahkan dengan ceramah beliau. Dan kita semua semoga saja Allah melindungi kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, selalu dijaga sebagai umat Islam yang taat dan selalu beriman, istiqomah dalam menjalankan syariat agama, terjaga iman Islam kita sampai kapanpun. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum, dan mohon yang belum supaya menekan tombol subscribe supaya lebih bersemangat lagi saya untuk membuat konten-konten yang terbaru, dan mestinya ada notifikasi di perangkat Anda. Nantinya silahkan bisa untuk menyimaknya lagi. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya, silahkan komentar di bawah bila mana Anda berkenan, dan silahkan juga klik tombol jempol yang ke atas atau yang ke bawah boleh saja, dan tinggalkan komentar di bawah supaya ada jejak Anda, dan niscaya saya akan sangat senang sekali bila mana Anda memberikan atensi di video ini, tentunya yang positif ya. Kita sambung lagi di ceramah Gus Bak yang berikutnya nanti. Semoga saja kita tidak bosan-bosannya untuk menyimak ceramah Gus Bak yang berikutnya nanti lain waktu. Dan saat ini kita cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa lagi, dan mohon maaf untuk segala kekurangan bila mana ada salah-salah kata, dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.